untuk yang baru bergelut di dunia desain gitu ya kan, nggak seenak yang dibayangin sih sebenarnya. Kadang-kadang keberuntungan atau apa faktor luck Faktor luck-nya penting ya. itu penting banget sih. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue kedatangan tamu nih guys. Ini seniman yang kuliah diambil sama ITB Bandung, terus dia lepaskan begitu aja. Ini gue mau ngulik dia sekarang. Oke, Bagus, apa kabar? Baik Mas. Coba perkenalkan YouTube channel lo, gimana lo? Nama Bagus Rahmat Sulustian, profesi desainer. Apa ya? YouTube Baga Hitam. Baga Hitam. Iya. Lo apa kabar men sekarang? Baik sih. Gue ngelihat YouTube lo tuh yang makanya gue panggil di sini, istilahnya gue ngeliat wah ini keren banget. Itu lo awal mulanya gimana sih? Awal mulanya sih dari kecil emang udah suka seni sih Mas. Udah suka seni ya. Dari umur 6 tahun lah. Emang kan dari nenek juga kan, eyang tuh. Emang dia guru seni. Oh, guru seni. Oh, jadi emang darah seninya gitu ya. Iya. Dari udah lama banget lah. Nah, berbulutnya itu ya paling dari awal pertama gambar ya, komik-komik tuh. Paling niru ya. Oke. Dari kecil itu, dari umur berapa, Gus? Dari umur itu 7 tahunan lah. 7 tahun udah mulai gambar. Itu seni murni jadi ya untuk lukis ya. Untuk ya, paling kita masih ibaratnya niru ya. Nyetak gambar lah ibaratnya gitu. Terus lo untuk memutuskan memilih seni murni sama desain gimana? Sekarang lo kuliah di mana sih? Dulu sih kuliah 2009 di Mercu. Iya, ngambil desain. Okay. Dulu itu masih namanya desain grafis, belum desain produk ke sekarang lah. Kalau sekarang kan desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, sama seni rupa kan, seni rupa dan fotografi. Cuman ya gitu kan, di Mercu ini ada DKV nih Mas nih, tapi ada desain juga. Oke. Nah gabungnya ini di teknik perencanaan arsitek jatuhnya kan. Makanya agak nggak nyambung juga, ada DKV tapi ada desain grafis juga di berarti fakultas yang beda lah. Oke. Tapi lo pas kuliah itu emang benar-benar pingin jadi grafis design? Awalnya sih di tahun 2007 ya. 2007 itu baru mulai ngulik namanya desain grafis kan. Itu sempat juga kursus Corel. Dulu kan Corel, Illustrator, itu kan Photoshop lah, freehand ya, zaman-zaman dulu banget lah. Masih Macromedia Flash lah macam. Nah, itu sebelum gua mutusin buat kuliah Mas, itu pasti kita harus punya knowledge-nya dulu tentang inilah. Kursus. Cuman pas jatuh mau kuliah tuh bokap nggak setuju. Oh gitu, kehalang sama bokap ya. Karena menurut dia kondisi ekonomi lagi kacau lah gitu kan. Tapi gue mutusin ya, gue pengen kuliah nih. Nah pada saat itu ya akhirnya adek kan tuh, yaudah lu gue biayain kuliah. Kan adek tuh. Tadi bulanannya biar lu nih, lu cari duitnya lah gimana lah. Udah masuk tuh Mercu tuh 2009 Mas. Setelah habis dari 2007 2008 tuh setahun lah gua ngulik tentang yang namanya desain grafis, karena kan desain grafis zaman dulu emang masih jarang juga kan. Jarang dan lulusan desain grafis tuh emang dicari sama kantor-kantor. Terus ya habis itu gua masuk Mercu, udah tuh tes segala macem, ternyata gue tuh di atas rata-rata. Oke. Gue tahu sih jagonya lo tuh gue tahu sih Gus. Terus. Atas rata ketika gue masuk semester 1 itu benar-benar dosen tuh, kok lu masuk sini gitu. Sayang berarti kan gitu kan. Ya mau gimana lagi emang karena waktu itu kan emang kondisinya kan juga lagi tidak mengampuni ya. Nah pas semester 2 itu
gue ditawarin tuh mas, ya kan di ITB. Oke. Karena kan pas Itu ditawarin. Ditawarin. Tuh guys, ditawarin untuk kuliah di ITB, FSRD ya di ITB. Itu jarang banget sih. And then ya abis dari situ kan gue tanya, ini beasiswa gitu kan. Terus kalau di sana biaya hidupnya gimana ya? Nah itu dia tuh jadi masalah juga tuh. Terus bukannya Bandung kan murah-murah, kos-kosannya murah pas zaman dulu kan. Zaman dulu ya, cuman kan kondisinya kan lagi gitu enggak, ya. kayak gitu ya. Gitu. Emang kan beasiswa segala macem, karena orang juga pengen juga kan mas ya kan. Cuman emang keputusannya ya udahlah, Bu, mau gimana lagi ibaratnya gitu kan. Pada saat itu ya udah, akhirnya gue mutusin udah tetep tuh di Mercu. Dan lo nggak mengambil ITB? Kagak. Itu lo sayang nggak sih men? Nggak ngambil universitas sebagus itu, apalagi untuk seninya. Orang kan ribuan yang mau masuk ke TB tuh. Ribuan, apalagi mau masuk ke DKV. Orang yang masuk situ otomatis ya jadi semua. Ya lo lihat sekarang yang kayak di TV-TV, musisi atau pelukis gimana, semua dari kebanyakan dari ITB. Iya. Why Gus? Itu kesempatan men, itu kesempatan banget. And then ya gimana ya, sebenarnya sih nyesel mas kalau misalnya tahu gitu ya kan kondisinya kayak jadi gue ibaratnya kerja di perusahaan apa segala macem ya gitulah. Kalau gue mungkin ambil itu mungkin yang lu bilang tadi bener, lebih ada apa ya, kedepannya tuh lebih bagus lah ibaratnya. Cuman emang kesalahan gue yang keputusan itu kan, pas gue ditawarin juga waktu di Mercu juga sama dia. Dosen gue bilang gitu kan, nanti S2 kamu ambil di ISI ya. Oke. ISI Jogja. Okay. Sama buat lanjutin. Nanti kata dia tanda tangan saya nih berlaku nih buat di sini kan. Iya Pak, nanti saya lulusin dulu aja insya Allah ya kan. Gitu kan. Ya pada akhirnya ya begini lagi, putusan gue salah lagi lah buat. Makanya sekarang ya jadi desaineran lah jadi. Kenapa lo sebelum lo ngambil keputusan itu lo nggak mikir untuk kedepannya gimana atau step by stepnya? Itu masih emang gejolak anak muda atau emang kebentrok apa gitu? Biasanya kan emosinya anak muda kan terlalu menggebu-gebu, jadi lo ngambil keputusan suka salah atau gimana? Sebenarnya sih nggak gitu juga sih kondisinya. Pertama kan emang ini dia nih yang ngaruh banget ke pola didik seorang orang tua ya. Ketika menyayangi anaknya dengan salah ya akhirnya yang kayak begini mas. Ya menurut gue waktu gue pergi jauh gitu ibaratnya, pertama juga orang tua pasti khawatirnya gitu kan. Emang karena terlalu berlebihan juga dan akhirnya gue jadi nggak berkembang sendiri sih. Itu sih jadi putusan itu jadi ragunya di situ. Oke. Tapi lo kalau di rumah tetap gambar masih gambar. Bete dikit gambar. Tuh guys, kalau lo mau butuh gambar-gambar nih guys, kalau lo punya restoran atau coffee shop gimana tinggal kontak Bagus. Nanti ada di kolom deskripsi sama ada di sini channel YouTube-nya dia. Jadi lo bisa lihat guys, betapa jago ya nih orang untuk gambar seni murni lukisnya. Ya nggak Maman? Yo normal. Terus lo kenapa sih Gus? Oh ya kenapa? Sorry gue salah. Lo kenapa? Salah lagi kenapa? Lo kenapa? Salah lagi kenapa? Lagi gue panik ya. Lo suka duka lo untuk terjun ke dunia grafis and design tuh apa sih? Banyak sih mas. Waktu gue dulu juga pas 2010 itu kan udah masa-masanya udah bener-bener down banget lah tuh gue kuliah tuh. Sulit banget ekonomi kan. Akhirnya gue mutusin buat cuti dulu kan. Cuti setahun lah gue kerja. Gue kerja waktu itu di percetakan. Nah itu di situ baru mulai tuh gue berpikir ya kan, ternyata kuliah ini nggak ngebikin kita makin berkembang ya, tapi kalau di luar ini makin berkembang. Itu yang jadi kenapa selalu dosen nyaranin pasti kan, jangan kerja kalau lagi masih kuliah. Nah itu dia, karena ilmu-ilmu yang kita dapat dari perkuliahan ini kurang kepake kalau buat di industri gitu. Yes, itu gue mengakui. Ya makanya gue pas tujuan ketika gue megang komputer ya kan, buat desain, setting warna, buat mesin offset, aduh gokil sih gue, bener-bener gak bisa sekali tuh bener dia. Depan komputer kayak orang bego diam ya kan, udah dikerjain.
apa yang harus dikerjain gitu ya kan, gue nggak ngerti. Deg-degan ya. Terus Dari ngitung skala, ngitung skala, ngitung garis-garisnya itu loh pokoknya deh. Sampai warna gue bingung nih, pecah warna gimana ya kan. Akhirnya berjalannya waktu, dalam waktu seminggu itu gue selesaiin semua. Gue ngerokok santai ya? Oh santai. Kalau merokok aja dulu. Oh iya juga. Sans Maman. Pokoknya gokil nih orang. Terus lanjutin. Sampai mana tuh? Sampai mesin offset ya. Mesin cetakan offset, percetakan kalau ditanya. Itu sampai bener-bener apa ya? Bego lah gimana tuh, bego banget tuh. Kok bisa begini nih kuliah nih. Akhirnya namanya kita orang kreatif mas ya, ibaratnya ya masih ngulik semuanya. Seminggu itu gue baru bisa tuh cara tarikan plat atau segala macam. Dan akhirnya dalam waktu seminggu itu jago sih man. Itu kalau orang biasa aja nggak bisa seminggu. Gue udah pernah terjun soalnya sama kayak gituan, nggak bisa orang biasa aja seminggu ngulik-ngulik kayak gitu. Sampai sampai ownernya juga, kok bisa ya. Akhirnya dia yang tadinya gue gantiin orang nih buat orang kepercayaan dia, sampai bilang wah ini orang gila nih. Dan akhirnya tuh orderan mas dari situ banyak tuh, karena gue emang gara-gara gue. Good. Itu emang gara-gara gue emang jago namanya niru mas. Maksudnya ATM lah kalau kata orang, amati tiru modifikasi itu dah. Itu dia tuh udah Cina punya lah ya. Udah paling itu dah. Oh makanya orang apa aja sikat tuh. Kita baru bikin packaging, dari bikin packagingnya, bikin warnanya, desainnya segala macem. Tinggal dikasih sampel ini pasti gue kerjain semua. Dan pada akhirnya itu jenuh-jenuhnya itu pas orderannya punya Ciputra. Wah udah sampai tembus Ciputra ya. Iya. Oke, and then butuh banyak banget, dan waktu apa ya, waktu kerjanya itu benar-benar gila banget sih. Dan yang jadi masalah pertama salary mas. Pasti ya. Karena waktu banyak kebuang apa segala macem, jenuh. Akhirnya gue kelarin kerjaan situ, gue resign dari tempat yang ini. Oke. Dan akhirnya nganggur tuh. Nganggur, dapat lagi kerjaan baru di namanya bikin apa ya, dari akrilik tuh, bikin kayak rak, bikin kayak godep apa sih, gua bahasa-bahasanya godep gitu. Jatuhnya malah ke interior. Okay. Itu awalnya jadi kenal namanya 3D lah. Oke. Itu kan di software juga beda kan. Dan lu bisa software itu? AutoCAD bisa. Bikin. Wow, oke, good. Terus? Nah akhirnya itu bikin kayak rak, dan waktu itu sama juga tuh bikin gitu. Orderan Garuda, bikin standing banner itu, lu bayangin mas, foto, ya kan? Buat foto lu bikin tuh sampai bentuk fotonya itu di akrilik. Berat sih. Emang sih pakai laser, cuman kita kan bikin garisnya itu kan vektor itu kan dari nol aja kan ibaratnya kan. Itu benar-benar pengalaman sih. Akhirnya ya, ngap juga sih itu. Karena balik lagi salary nggak sesuai ya kan, pindah lagi ke itu. Kenapa sorry gue potong. Lo emang nggak pas tektokan pas di awal nggak minta salary besar? Kan lu tahu nih kapasitas lu tuh bagus banget lah. Kenapa lo nggak pasang harga gede di awal? Jadi gini mas, emang dari waktu itu kan emang kebutuhannya itu nggak terlalu dibilangin dari ininya, nggak terlalu serumit inilah, ya kan? Ternyata rumit. Pas gue masuk itu kenapa selalu orderan tuh, wih itulah. Ya namanya kantor ya. Iya namanya kantor itu ya kan. Ya ngepres semua. Ngepres. Gue jadi bahannya kan gue sendirian kan, sama setting segala macam gue sendirian kan kayak gitu. Terus lo ada pesan-pesan buat yang mau jadi kayak seniman atau seni murni atau grafis? Kan banyak nih anak-anak grafis nih, anak-anak muda-muda. Apa nih 1, 2 atau 3 kata? Nah, mungkin ya lu jangan salah pilih jurusan atau gimana. Coba Mas Bagus jelasin. Ya paling sih kalau untuk yang baru bergerak di dunia desain gitu ya kan, nggak seenak yang dibayangin sih sebenarnya. Kadang-kadang
keberuntungan atau faktor luck ya penting ya. Itu penting banget sih. Kayak misalnya kita punya potensi atau gimana, cuman buat di Indonesia tuh kurang dihargain lah. Oke. Untuk desain itu. Iya, gue juga ngerasain itu. Yeah. Tolong yang berjiwa-jiwa desain, ayo. Kita ngerjain desain, kita ngerjain soal-soal kreatif, production itu susahnya minta ampun, dan kita pekerja seni nggak mungkin ngasih karya yang jelek guys. Ya, jadi tolong dihargain kesusahan kita untuk menghayal. Dari hayalan nulis di skrip, nulis abis itu dimasukin ke komputer tuh prosesnya lama banget. Tolong dihargain, jangan kasih harga murah. Nggak Gus? Benar banget. Terus yang kedua apa nih Gus? Yang mau lu sampein Gus? Ya paling sih untuk ya itu sih paling itu aja sih, paling dihargain lah harga desain tuh yang lebih karena kan di luar negeri sendiri kan bisa tau sendiri. Wah gila harganya gila. Harga fotografer di luar negeri aja gila ampun. Iya kan, kuliah desain itu lebih mahal daripada kuliah kedokteran. Yes. Ya kan di sana tuh. Tapi di sini orang-orang lebih potensi lebih tinggi kalau menurut gue kan, kreativitasnya lebih ini dan lebih maju lah. Lebih soalnya kita nih Indonesia kan kulturnya banyak. Iya. Lu mau ngulik Medan, lu mau ngulik Padang, ngulik Jawa, Papua, Kalimantan, semua ada unsur desainnya. Unsur seninya tuh banyak Indonesia. Makanya yang jadi nggak tahu lah apa masalahnya gitu kan, kenapa seorang desainer atau profesi fotografer apa segala macem di Indonesia seniman ya yang hargaan itu ya sekalangan orang yang paham aja mas, kayak misalnya kolektor atau segala macam paham lah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak industri ya pasti nyari yang murah, apalagi pas gue lihat ya kan yang nggak mentingin waktu itu nggak mentingin uang apa segala macam, dibayar segini ya seneng aja. Cuman kalau kayak kita kan ya begini mikir-mikir juga ya kenapa ya sekarang gue mutusin buat berhenti kerja ya kan, terus nyari usaha-usaha lain lah. Nih jadi si Bagus ini usahanya juga banyak guys. Nah tentang online-nya gila ya pokoknya. Gue banyak berguru soalnya sama dia. Nanti kita jabarin. Part 2-nya ada nih Bagus nih. Terus udah. Ya paling gitu aja ya. Tapi sekarang aman ya Maman ya. Aman sih lah, buat lebih enjoy aja sih sebenarnya sih. Ya karena kan ada itulah bisnis lain yang nantilah 2021 mungkin bisa terrealisasi buat abis ini kita share ya. Abis yang topik ini ya kita share ya. Ya wes guys, ini gua close dulu ya. Nanti lanjut kita mau makan dulu. Oke. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue mau ngelanjutin nih guys omongan yang tadi nih, yang planning 2021. Gimana Gus menurut lo Gus? Paling sih dari 2021 ini mudah-mudahan si Covid nih Mas ya udah itu tuh anjing banget itu. Udah mulai reda lah ya kan. Harus karena di bulan gua sulit juga sih bener kita buat ini. Paling gue sih udah mulai konsepin nih buat usaha 2021 ini kan, dari bisnis tembakau ini kan, bikin tembakau gimana caranya tembakau ini jadi tren lah nantilah seperti kopi ya, gimana nanti juga ada plus kopinya juga gitu kan, ngopi sambil rokok bako gimana gitu. Lu punya tembakau yang bagus atau gimana sih? Jadi jenis bako itu kan tetap sama bako rajangan sama rajangan halus kan, rajangan kasar, rajangan halus. Nah, rajangan kasar ini rata-rata tuh dari Jawa Timur. Jawa Timur. Pusat emang di situ sih ya. Iya. Kalau rajangan halus biasanya sih ini Sumedang. Yang kalau kita kenal sih bako molek. Nah, paling sih yang jadi ciri khas rokok itu sebenarnya sausnya mas. Sausnya. Sausnya itu sih paling main di situ, kita ada rasa-rasa ya kayak gimana sih peping gitu kan, ada rasa vanilla lah, rasa apel, rasa apa. Oh ini mau dibuat kayak gitu. Nah ya kayak gitulah. Planning untuk 2021. Setahu gua tuh awal banget rokok itu kan suku Indian yang di Amerika kan, buat pemujaan
dia pakai rokok kan, pakai kayak tembakau gimana buat rokok, itu kan bukannya awalnya. Awal sih Iya, banyak sih di Indonesia juga kan dari zaman kerajaan juga udah ada kan. Iya enggak, awalnya banget. Itu bukan dari suku Indian yang awalnya. Awalnya sih ya kurang tahu. Maksudnya banyak sih maksudnya. Emang dari dulu kan rokok kan kalau misalnya dari zaman suku Indian atau zaman kita di Indonesia gini kan dulu kan rokok buat pemujaan, emang buat pemujaan kan. buat pemujaan. Cuman kalau misalnya pengenalan rokok awalnya itu ya kurang pasti juga sih maksudnya di zaman itu kan tren rokok itu emang dari era-era berapa ya? Wah lama lah, 18 berapa itu orang seru tuh ya, susah banget itu. Susah jadi buat otentik dari tahun ngaman itu kan. Setahu gue tuh dari habis suku Indian dikelola, habis itu yang perokok yang cuman kalangan atas Europe. Setahu gue tuh. Dari gitu barulah Europe ini masuk ke Turki dibuatlah. Jadi kalangan Asia kena juga tuh rokok. Setahu gue gitu sih ya. Alur ceritanya. Bener apa enggak ya cek di Google aja guys. Bener. Soalnya belum sampai ke dalam sejarahnya banget sih. Cuman gimana caranya kita ngupas rokok nih, gimana caranya kan kalau kita kan rokok sekarang pakai cengkeh kan. Kayak rokok-rokok warung itu kan cengkeh segala macam, kita coba tes bakonya aja nih. Nah, proses sebenarnya proses kita bikin tembakau biar aromanya itu juga dicengkehin juga, maksudnya cengkehnya ini buat tutupin kuali itu loh. Caranya emang sih. Jadi ada namanya kan jenis-jenis bako tuh banyak lah, bako apok tuh. Salah satunya buat komposisi aturan itunya lah. Apa namanya? Aroma rokoknya buat tembakau apa segala macam, nah ciri khasnya itu dari saus itu, Mas. Oke. Yang laku di Indonesia juga kayak gitu. Dia bahannya itu kertas tapi kasih saus. Iya sih? Iya kan? Kertas kayak dikasih saus tapi enak. Itu yang laku kan di Indonesia. Iya, rata-rata sih iya begitu emang gue sekarang sausnya ini menciptakan rasanya itu. Jadi kayak misalnya inisial nih rokok kan kayak filter baunya begini, super baunya begini, Marlboro baunya begini. Nah, saus itu mainan saus. Nah, cuman kalau di filter sama gudang garam filter dan jam super itu emang bener main di saus sama cengkeh. Tapi kalau Marlboro kan ciri khas banget tuh baunya tuh Mas tuh. Nah, itu dia bener bako sama sausnya. Gue nggak bisa lepas dari Marlboro sih. Tapi emang rasanya yang gokil sih. The best di Marlboro sih. Terus apa lagi Mas bagus? Paling sih yang lagi gue kerjain sih kebun sih Mas. Iya, kebun masalah bikin cabai kawan oliver. Jadi buat tingkat kepedesan lah. Rencananya mau bikin kayak abon-abon. Oke. Itu sih. Udah. Itu aja. Itu ya barisan dari kecil-kecil lah ibaratnya kan. Kalau misalnya industrinya kita ibaratnya pengen bikin banyak konten sih buat makanya kan YouTube tuh salah satu solusi kalau menurut. Coba kita ngomongin YouTube deh sekarang. Kita ngomongin YouTube deh. Kontennya gimana sih Mas Bagus? Yang bagus menurut lo tuh gimana sih? Pertama sih kalau misalnya di YouTube itu ya pasti tutorial, informasi kayak Mas Bin gini nih ya kan, informasi ya segala macam itu banyak sih orang pasti nonton. Thank you. Ya, pasti banyak banget lah karena informasi itu lebih orang lebih senang dibandingin kita daripada prank-prank aja jelas gitu ya. Lebih inilah informasi kan kita juga membangun pola pikir lah ibaratnya kan. Pikir kita tutorial gimana caranya orang bisa bikin sesuatu tanpa harus kayak dulu kan. Apa nih susah nih gimana kayak misalnya contohnya kan buat Gundam dah. Ya gitu kan. Buat Gundam gimana sih tutorialnya itu kan Gundam tanpa lem kan. Itu yang bikin dia menarik kan. Kayak Ariel punya ini kan. Konten kayak gitu guys. Kayak bikin DIY itu kan tutorial ngapain gue perlu susah-susah di tukang kan misalnya gitulah. Oh dulu informasi waktu zaman kita gimana Mas ya kan informasi susah banget kan. Banget bre. Lo mau jadi apa Bi? Makan. Jadi ujungnya juga buka warteg ya kan. Kalau punya modal dikit buka warteg. Tapi emang naik terus sih. Jualannya makanan guys. Tapi kayak misalnya kita bikin konten horor ya kalau segala macem kan. Gue pingin tuh Gus.
Gue pingin tuh podcast tapi ngomongin horor. Lo ada nggak teman gitu? Wah ada buat gue juga rencananya mau bikin sama dia juga. Oh gitu, oke. Ya biaratnya orang pinter ya, bukan pinter dalam inilah. Sains itu bukan, maksudnya orang-orang yang gitulah paham dunia mistis. Ada orang itu niatnya pengen bikin itu juga. Jadi di industri, buat industri lah ibaratnya gimana caranya kita cari strateginya ya kan di masa kritis COVID ini. Soalnya ya yang gue lihat-lihat ya film horor itu laku banget di Indonesia. Makanya banyak orang yang bikin film kayak gitu kan. Emang apa ya, Indonesia tuh lebih penasaran horor sebenarnya kok. Zaman kita dulu tahun era 90-an nih ya kan. Horor itu terus era 90-an dulu kan. Kita bakal percaya Mas kalau fotonya ada setannya. Tapi kalau sekarang kan iya kan. Iya kan? Iya. Makanya kita lihat dulu, kita zoom ya kan. Masih iya makanya kan. Kalau dulu kita bilang, foto ada setan, bener nih ya kan. Sekarang banyak kamera yang bisa apa ya, ngedit, kita editing juga paham. Apalagi di dunia desain lah ibaratnya kan pasti kan wah paham nih, udah bokis atau gimana ya tahu lah. Nah, di konten nanti gue mau bikin horor ini Mas, diusahain sama dia itu dikeluarin asli orangnya. Gitu. Dikeluarin asli orangnya dia, jadi bisa ngomong lepas nih ntar dia. Untuk ngomongin konten horor nih. Iya, dia bisa manggil juga. Bisa manggil juga, wah serem dong. Gue takut. Iya, gue takut. Tapi kalau misalnya masalah kesurupan segala macem, bisa gue tangan tuh. Jadi paling gimana kita siapin aja nih ininya nih, siapin apa namanya, orang yang beraninya nih, yang mau jadi ininya lah gitu. Siap. Nanti kita ajak ya. Yoi, bisa. Podcast Mas Billy. Terus selain tadi lu bilang rokok, habis itu mau buat abon, bla bla bla. Apa lagi sih Gus? Yang pingin lo capai nih Maman? Ya ibaratnya sih gini loh Mas, maksudnya gue bikin semua tujuannya sih bukannya buat gue sendiri ya, buat orang banyak juga lah. Ya kan dari lepas COVID ini, masalah ini banyak juga pengangguran kan teman-teman di lingkungan gue, gimana caranya? Ya gue pengen bantu mereka lah. Kalau dulu kan zamannya kerja emang pada nete juga kan ibaratnya teman-teman tuh masalah butuh duit atau segala macam masih ke gue lah. Sekarang gue lagi kayak gini ya, gimana caranya kita kerja bareng-bareng gitu kan, cari usaha baru apa gimana. Paling sih dari YouTube ya, ntar kita bertani apalah segala macem, sama sembako ya, kopi gitu sih rencana buat 2021. Gue juga mulai ntar 2021 gue pengen ngajakin orang-orang yang bener di bidangnya mereka. Contohnya kayak pasukan baju kuning. Ntar bakal ada nih podcast Mas Billy beneran. Gue pengen nanya ngulik dia gimana, pedagang sate. Iya lah, harus tuh kayak gitu. Harus pingin gue tanyain. Jadi ntar siapa yang ngeliat, untung-untung ya pemerintah yang untuk bisa ngeliat gitu kan, bisa. Oh gini tuh caranya. Oh gini tuh kehidupannya mereka gitu. Bisa di up jadi ditolongin lah harga ayam jadi murah atau gimana. Nah, gue juga ayam juga ternak ayam juga. Gue dulu punya peternakan di ayam di Sawangan. Ayam gurame, lele banyak. Tapi dia gitu, nggak tahu dari mananya. Gue beli ayamnya berapa, bla bla bla, tiba-tiba jatuh rugi. Itu dia Mas, kalau nggak kontrol sebenarnya. Kalau misalnya sampai kambing Gus, 20 kambing gue punya dulu beneran. Tapi gue udah gitu, kok tiba-tiba mati padahal itu rumputnya banyak gitu. Jadi sih ada sih pengalaman waktu itu temen cerita juga kan, di tambak ikan di lautan tuh. Ketika dia kontrol itu benar-benar bagus banget. Tapi ketika kita nggak kontrol gitu, kita terlepas dari orang situnya sendiri, ya itu mah. Ya orang situnya sendiri nakal sih. Nakal, beneran. Dibuatlah supaya kalau hujan dibuat ditusuk-tusuk, jadi ngalir kemana gitu. Ikan gua habis 200 ikan men. 200 ikan gua masukin empang itu. Kok nggak ada pas gua datang nih. Gue datang sama keluarga gitu kan, mau mancing, kok lama dapetnya gitu kan. Gitu sih. Bete sih di situ.
pasti sih kalau misalnya kita yang mesti kontrol sih, nggak bisa percaya sama ya kayak lu pasti juga gitu kan mikirnya Mas ya kan. Iya. Kalau percaya sama orang yang bukan ibarat deket-deket amat tapi Iya, gue tuh susah banget percaya sama orang. Itulah kayak kita kayak gue gini kan, makanya gimana caranya ya teman-teman aja gitu kan yang tahu ya tentang apa konsep-konsep ini atau segala macam, kayak misalnya lu gitu kan Mas ya kan yang tahu ya, karena emang dekat gitu kan, bukan sehari 2 hari kita kenal atau gimana gitu. Kalau misalnya yang kayak orang bener-bener jauh nggak kenal apa segala macam kayak gitu pasti. Nah, Licik-licik ya. parah. Iya, lu licik-licik itu loh. Kayak petani bako apa segala macam sama gitu caranya. Jadi menurut lo di 2021 ini rokok ya yang bakal naik ya? Rokok. Kalau menurut gua rokok tembakau ini ya bisa lah jadi kelasnya tuh lebih apa ya? Lebih eksklusif lah sebenarnya. Nah, gini deh Gus, gua mau bikin nih. Jadi lo nih kan yang ngerti rokok bla 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 dan lo ngerti packaging nih gimana. Coba kita buat 100 rokok versi kita. Lo yang desain, packagingnya bentuknya gue yang bikin, sekreatif mungkin, tapi tetap lo nih yang finishing, racik. Finishing itu desain tempatnya gimana ya kan? Coba kita tes, kita jual via online aja. Bisa sih, bisa. Malah kalau misalnya itu ya, gue juga punya buat lempar tempatnya. Oh gitu, ada lagi, wah keren bisnis kita ya. Kita coba nanti, semoga COVID ada selesai sih. Itu sih yang penting COVID selesai sih sebenarnya. Terus ntar lanjutan PSBB lanjutannya gimana menurut lo? Aduh, gimana ya? Pusing gak sih lo? Brand lokal lagi naik-naiknya nih di masa transisi, tiba-tiba PSBB total ambruk. Wah parah bener sih. Ya, ini tuh lagi naik brand lokal, tiba-tiba ambruk. Temen gua ada yang pingin launching itu brand, itu kopi, banyak Mas Bin datangnya ke sini ya, gue mau launching bla bla bla, tiba-tiba COVID Senin. Tiba-tiba PSBB Senin. Wah anjir, gue bilang parah ya, bener parah banget. Iya. Sebenarnya sih harusnya kalau menurut gue sih pas di lockdown itu ya Desember lah harusnya udah baru dibuka lagi lah. 2021 baru kita mulai ini baru dibilang kita normal. Kalau misalnya yang sekarang yang kayak gini jatuhnya buka ya jadinya kita yang di PHK nyari kerja susah ya kan, yang kerja juga makin susah, jadi serba salah ini sebenarnya. Gaji gue masih dipotong kan. Parah. Makanya sih target sih 2020 ya kita bertahan aja sih, coba aja 2021 apa kayak bener-bener ya seenggaknya semuanya juga normal lagi. Biar kalau ada penyakitnya juga kan masih bisa ngelakuin apa gitu yang bisa dilakuin. Itu sih sebenarnya Mas yang jadi inti permasalahan kita lah sebenarnya. Ya guys, gue minta doanya untuk COVID biar cepat selesai. 2021 semoga normal lagi. Brand-brand lokal apa yang dibuat di Indonesia semoga bisa up dan laku dijual buat perekonomian itu tumbuh. Masalahnya brand-brand lokal ini kualitasnya nggak kalah bagus kok sama brand-brand luar. Percaya sama gue. Ya karena emang kita kan bahan baku dari kita semua. Bahan baku dari sini semua. Ya kan, cuman kita nggak bisa ngolah aja sebenarnya. Kita nggak bisa ngolah aja. Dari itu mesinnya, dari itu banyak deh. Kalau nggak usah terlain, wah detailnya nggak kelar kita ngomong nih. Ya wes kalau gitu, Mas Bagus, thank you banget udah datang di podcast Mas Bin. Makasih banyak nih udah diundang nih. Siap. Gue Mas Bin. Bagus. Kita pamit. Nah.